مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وجميع الأولياء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan para imam masjid Al-Muhajirin, wabil khusus kepada Ami Alwi Albar beserta seluruh pengurus, Bapak Ketua, Bapak Torik, dan jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Kita sampai ke hadis 298. An Abdillah ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiya fil masjidi wadi'a ihda rijlaihi alal ukhra. Hadis dari Abdullah bin Zaid al-Ansari. Ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di dalam masjid, meletakkan salah satu kakinya ke kaki yang lain. Jadi Nabi sedang berbaring, kemudian satu kakinya itu diletakkan di kaki yang lain, bertumpu. Satu kaki bertumpu, satu kaki diletakkan di bagian pahanya. Nah, ini para sahabat, mereka memperhatikan seluruh perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dipilih oleh Allah orang-orang yang hidup di zaman Rasul, apalagi menjadi orang-orang yang beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan, manusia yang paling bahagia itu mereka hidup di masa siapa? Maka jawabannya satu. Manusia yang paling bahagia mereka hidup di zaman Rasulullah dan tinggal bersama Rasulullah, melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling bahagia sepanjang sejarah peradaban manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Makanya Nabi katakan khairu qarni, masa terbaik adalah masaku, kata Rasul SAW. Karena mereka tinggal dengan manusia paling terbaik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, para ahlul bait Nabi, mereka sehari-hari selalu melihat Rasul. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, apabila sahabat-sahabat yang sering berkumpul bersama Nabi, mereka pulang ke rumah mereka,
Sampai di rumah mereka, mereka rindu kepada Rasulullah, ingin cepat ketemu Nabi lagi. Sampai dikatakan kal majnun. Sampai ada di antara mereka kalau berpisah dengan Nabi sesaat, itu mereka seperti orang gila, gak bisa berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, mereka bisa melihat malaikat. Karena malaikat Jibril selalu datang menemui Rasul. Di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril berwujud manusia. Sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril menyerupai sahabat bernama Dihya al-Kalbi. Sebagian menyatakan mirip Urwah bin Mas'ud. Jadi kalau malaikat Jibril berwujud asli, manusia biasa tidak bisa melihat karena bisa membutakan mata. Yang bisa melihat wujud asli malaikat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Malaikat Jibril datang menemui Rasul. Berkat adanya Rasulullah, seluruh sahabat bisa melihat malaikat Jibril dengan wujud sahabat Dihya al-Kalbi. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan selepas malaikat Jibril pergi, dan sahabat yang hadir tidak mengetahui bahwa itu malaikat Jibril karena berwujud manusia, berwujud Dihya al-Kalbi. Lantas Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, atadri manis sa'il? Wahai Umar, engkau tahu tidak siapa tadi yang bertanya? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, hadza Jibril, ini tadi Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi berkat Nabi, sahabat bisa melihat malaikat Jibril, bisa bergaul dengan malaikat Jibril, bisa mendengar suara malaikat Jibril, bibarkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya yang disusun oleh Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfahani, dilahirkan pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Ada salah satu sahabat bernama Imran bin Husain, orang Basrah, Irak, sahabat Rasul. Imran ibn Husain. Imran bin Husain ini mengalami penyakit yang kronis bertahun-tahun, bawasir, ambeien akut, sampai pernah beliau lumpuh, tidur terbaring di atas kasurnya. Tapi kesabarannya ketika menjalani penyakit tidak pernah mengeluh. Kemudian kecintaannya kepada Nabi dan keberkahan Nabi Muhammad, Allah berikan keberkahan dan keramat padanya, bisa berjabat tangan dengan malaikat setiap hari, bersalaman dengan malaikat. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dinukilkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Ibnu Abbas pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud asli malaikat Jibril. Ketika Ibnu Abbas melihat wujud asli malaikat Jibril, saat itu juga matanya buta.
Karena malaikat diciptakan dari cahaya, dan cahayanya bukan cahaya biasa. Matanya buta. Itu menunjukkan bahwa manusia biasa tidak bisa melihat malaikat dengan wujud asli. Tidak bisa. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir pada tahun 691 Hijriah, beliau wafat pada tahun 751 Hijriah, dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Nabi pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya sebanyak 2 kali. Yang pertama tatkala wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Yang kedua Nabi melihat ketika inda Sidratil Muntaha, peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha. Di situ Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang disusun oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat pada tahun 606 Hijriah, Al-Imam Ar-Razi menyatakan ayat tersebut menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. Tapi kalau manusia biasa, mereka tidak akan mampu melihat malaikat. Kata malaikat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebanyak 67 kali, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kami ajarkan kepada Adam seluruh nama, kemudian Nabi Adam presentasikan di hadapan seluruh malaikat, alal malaikah. Di surat Ali Imran juga disebutkan lafaz malaikat. Jadi malaikat itu bentuk jamak, bentuk mufradnya malakun, bentuk jamaknya malaikat atau malaik. Di surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lalu malaikat-malaikat itu memanggil Nabi Zakaria. Pada waktu itu Nabi Zakaria sedang berdiri melaksanakan solat di tempat solatnya, fil mihrab. Di ayat yang lainnya juga Allah sebutkan malaikat. Di surat Ali Imran juga, wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan nabiyina arbaba. Dan tidak pantas kau memerintahkan, atau dia memerintahkan kepada kalian, tidak pantas dia memerintahkan kepada kalian menjadikan malaikat-malaikat itu dan para nabi-nabi itu sebagai Tuhan. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil ada kaum yang menjadikan malaikat sebagai Tuhan, dan juga ada kaum yang menjadikan sebagian para nabi sebagai Tuhan. Al-Imam Al-Baghawi yang dilahirkan tahun 433 Hijriah, wafat pada tahun 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau menyatakan kaum Sabi'in dan kaum musyrik Quraisy, mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullahi, malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Makanya sering dilukis malaikat itu perempuan.
angel kalau bahasa Inggris, karena dia perempuan. Menurut pemahaman menyimpang dari kaum Sabi'in dan juga orang-orang musyrik. Sebagian kaum menjadikan para nabi sebagai Tuhan. Kaum Yahudi, Galat al-Yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anaknya Allah. Wa galat Nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Nah, itu makna penafsiran firman tersebut yang mengatakan janganlah dia memerintahkan kepada kalian menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Nah, ini beberapa hal tentang malaikat. Orang Yahudi sangat membenci malaikat Jibril. Orang Yahudi paling benci malaikat Jibril. Ada beberapa alasan kenapa mereka sangat membenci malaikat Jibril. Dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yang dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Alasan yang pertama, mereka mengatakan malaikat Jibril salah membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Harusnya malaikat Jibril membawa wahyu kepada nabi-nabi dari Bani Israel, bukan dari suku Arab. Mereka benci kepada malaikat Jibril. Alasan yang kedua, Bani Israel atau orang-orang Yahudi, kalau Bani Israel itu artinya anak turunan Nabi Ishak. Israel itu dalam Al-Quran namanya Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, mohon maaf, Ya'qub bin Ishak. Jadi kalau kita temukan kata di dalam Al-Quran menyebutkan Israel, itu menunjukkan Nabi Ya'qub. Bani artinya anak turunan, karena mereka anak turunan Nabi Ya'qub. Tapi yang sekarang sudah tidak ada. Jadi orang Yahudi yang sekarang bukan keturunan para nabi Bani Israel, karena tidak ada satu nabi pun yang nasabnya eksis sampai hari kiamat kecuali nasab Nabi Muhammad. Kullu nasabin wa hasabin yanqati'u. Kata Nabi, semua nasab itu terputus illa nasabi wa hasabi, kecuali nasabku sampai hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang zaman sekarang ini orang-orang Yahudi itu mereka bukan turunan para nabi. Mereka hanya mengklaim diri mereka sebagai turunan para nabi atau anak-anak Tuhan. Itu klaim dari orang-orang Yahudi. Nah, kemudian malaikat Jibril ini dimusuhi karena sebab Bani Israel, mereka ketika mengingkari ajaran para nabi yang Allah utus kepada mereka, maka Allah berikan bala azab kepada mereka. Nah, kebanyakan azab itu lewat perantara malaikat Jibril. Makanya mereka sangat benci kepada malaikat Jibril. Dan Allah tegaskan, kita jika membenci dan merendahkan malaikat, itu bagian daripada satu pengingkaran terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Qul man kana aduwan li Jibril. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, siapa orang yang menjadi musuh untuk malaikat Jibril. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang dilahirkan tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah, dalam musnadnya ada satu tokoh pendeta Yahudi menjadi sahabat Rasul, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibrilah adul yahud minal malaikah.
Sesungguhnya malaikat Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi mereka begitu benci kepada malaikat Jibril. Kita orang yang mengikuti ajaran Rasul, beriman kepada Nabi, wajib percaya adanya malaikat, karena dia masuk kepada rukun iman, arkanul iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Rukun iman, engkau beriman, engkau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat itu diyakini oleh agama-agama samawi khususnya. Nasrani percaya, Yahudi percaya, Islam percaya. Kalau di Yunani mereka rubah menjadi dewa-dewa. Hindu juga demikian. Itulah malaikat. Di dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Al-Imam Asy-Syaristani, kitab yang membahas ensiklopedia teologi dunia, di situ dijelaskan banyak dewa-dewa dijadikan sebagai sembahan mereka, diwujudkan dalam bentuk patung, ternyata itu adalah malaikat. Mereka jadikan sebagai Tuhan. Nah, malaikat dia diciptakan dari unsur yang berbeda dengan jin dan manusia. Kalau manusia berasal dari Adam, Nabi katakan dalam hadis, antum min Adam wa Adam min turab, kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah liat seperti tembikar. Di ayat yang lain disebut hamain masnunin, tanah liat yang hitam pekat dicampur dengan cairan air. Kemudian dari situlah diciptakannya Nabi Adam. Jadi keyakinan bahwa kita berasal dari tanah, itu maknanya kita berasal dari manusia pertama, Nabi Adam, yang Allah ciptakan dari tanah. Itu harus kita yakini. Yang kedua, jin. Ada makhluk yang kedua namanya jin. Jin diciptakan dari percikan api. Khalaqal janna mim marijim min nar. Dia Allah menciptakan jin dari percikan api. Asal usul penciptaan Nabi Adam dan penciptaan jin itu termaktub di dalam Al-Quran. Adapun malaikat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Diciptakan dari cahaya, itu disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari Sayyidah Aisyah mengatakan Rasul bersabda, khuliqat al-malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqat al-jan min marijim min nar, dan diciptakannya jin dari percikan api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakannya Adam sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Jadi kalau kita percaya bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, itu kita ambil landasan hukumnya dari hadis Rasul. Kalau kita yakini Adam diciptakan dari tanah, kita mengambil landasan hukumnya dari firman Allah di dalam Al-Quran. Dan juga bangsa jin diciptakan dari percikan api, itu juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sifat dari malaikat, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karakter alaminya malaikat. La ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia akan melaksanakan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, dan malaikat akan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa kitab diceritakan ada dua malaikat namanya Harut wa Marut. Ini riwayat yang pertama, riwayat batil, riwayat yang tidak boleh kita yakini kebenarannya, yang menceritakan Harut wa Marut bermaksiat. Itu riwayat Israiliyat, bersumber dari orang-orang Yahudi yang batil, riwayat yang batil, sehingga ulama-ulama ahli hadis diantaranya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, seorang ulama pakar di berbagai bidang ilmu agama Islam, Al-Mutafanninu, beliau menulis satu risalah berjudul Qissatu Harut wa Marut, kisah Harut dan Marut. Kemudian beliau komentari semua riwayat yang menyatakan Harut wa Marut bermaksiat, maka riwayat itu riwayat yang batil dan tidak boleh ada yang percaya riwayat itu, karena bertentangan dengan firman Allah yang Allah mengatakan la ya'sunallah ma amarahum, mereka malaikat tidak pernah bermaksiat apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Namun riwayat ini banyak tertulis di dalam kitab-kitab tafsir, karena di zaman dulu riwayat begitu bebas, sehingga sebagian ulama tafsir mereka ada yang ketat di dalam menyeleksi riwayat untuk mereka tuliskan dalam kitab tafsir, tapi ada yang luput dari mereka juga. Nah, riwayat-riwayat ini yang pertama diceritakan yang tidak boleh kita yakini bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat yang bermaksiat, itu riwayat dari Bani Israel, dari Yahudi. Diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin jadikan di bumi ini seorang khalifah, yaitu Nabi Adam. Malaikat protes. Ini riwayat yang batil. Protes, tidak menerima itu. Kemudian malaikat mengatakan, kenapa harus dijadikan khalifah dari kalangan manusia? Mereka sering bermaksiat. Karena sebelumnya di dunia sudah ada makhluk yang separuh jin, separuh manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada malaikat, kalau kalian diberikan nafsu sebagaimana manusia, kalian juga akan bermaksiat. Kemudian Allah pilih dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, untuk diuji coba. Kalau seandainya malaikat diberikan nafsu, apakah masih bisa mereka senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat? Maka diberikan nafsu kepada Harut dan Marut. Setelah itu diturunkan ke dunia, mereka sudah mengambil al-a'rad al-basyariyah, sifat manusia, karena sudah ada nafsu. Imam Ghazali mengatakan makhluk ada tiga. Innallaha khalaqa khalqa ala thalathati durub. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ada tiga jenis. Ada diciptakan bahaim, hewan, dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Kemudian yang kedua Allah ciptakan malaikat, dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Yang ketiga Allah ciptakan manusia, diberikan akal dan nafsu. Mereka turun ke dunia. Sampai di dunia, Harut dan Marut bertemu seorang wanita cantik. Kedua malaikat ini tertarik kepada wanita cantik tersebut. Diajaklah berzina oleh dua malaikat ini. Nah, wanita ini menolak untuk berzina. Kemudian wanita ini mengatakan, kalau kalian mau berzina dengan saya, kalian harus laksanakan syarat yang akan saya berikan kepada kalian. Jika syarat ini kalian lakukan, kita berzina. Maka ditawarkan tiga syarat. Yang pertama, kalian sembah berhala. Kalau kalian sembah berhala, kalian bisa berzina denganku. Yang kedua, kalian membunuh bayi. Yang ketiga, kalian berzina. Jadi makna berzina yang pertama itu mereka lewat pernikahan. Kata malaikat mau menikah baru berzina. Tapi wanita ini mengatakan tidak berzina. Kalian berzina.
dengan wanita-wanita yang lain, setelah itu kalian berzina dengan saya. Maka malaikat ini berpikir, kalau dia lakukan ini, berhala dosa besar, bunuh anak bayi dosa besar. Wanita ini menambahkan syarat berikutnya, sudah kalau itu kalian tidak mau, saya ganti syarat baru, minum khamar. Pilih sudah 3 ini, minum khamar, sembah berhala, atau bunuh bayi. Maka dipilihlah oleh malaikat Harut Marut memilih untuk minum khamar. Ketika minum khamar ternyata sudah mabuk, akhirnya mereka bunuh bayi. Kemudian mereka menyembah berhala dan akhirnya berzina dengan wanita tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada mereka. Diberikan 2 pilihan, hukuman di akhirat atau di dunia. Maka malaikat memilih hukuman di dunia. Kemudian dihukumlah mereka digantung di langit di Babilonia, di Irak, sampai hari kiamat. Orang-orang kemudian yang ingin belajar sihir datang kepada 2 malaikat tersebut dan diajarkanlah ilmu sihir kepada semua manusia yang datang menemui mereka. Nah, ini riwayat yang melecehkan malaikat. Riwayat ini sudah ditolak oleh para ulama hadis. Tidak benar riwayat seperti ini. Walaupun ada riwayat-riwayat hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ihdzarud dunya fa innaha ashharu minal harut min harut wa marut. Hati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia, karena sihirnya lebih berbahaya dari Harut dan Marut. Kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada manusia di Babil, di Babilonia. Ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi bahwa yang dimaksud di situ bukan Harut Marut mengajarkan sihir kepada manusia, tapi sebelumnya di situ sudah diajarkan sihir oleh syaitan. Kemudian Harut Marut datang mengajarkan kepada sebagian manusia yang ada di Babilonia tentang ilmu sihir agar mereka tahu bahwa ilmu ini ilmu yang berbahaya dan terlarang. Setelah itu mereka pergi. Ternyata disalahgunakan oleh orang-orang yang belajar sihir kepada Harut dan Marut. Itu pendapat pertama, riwayat yang benar seperti itu. Riwayat kedua mengatakan bahwa Harut Marut bukan malaikat, tapi Harut Marut adalah syaitan. Harut Marut adalah syaitan. Nah, ini mengenai akidah, ya, keyakinan kita terhadap malaikat. Nah, malaikat yang wajib untuk kita kenali dan kita hafal nama-namanya itu ada 10 malaikat. Dan malaikat ini terlahir tanpa ada proses daripada reproduksi. Mereka diciptakan tanpa ada ayah dan ibu. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala naumalahum tafsilu asrin minhumu Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Izrailu, Munkar Nakir, Raqib wa Atid wa kadza Malik wa Ridwan. Jadi malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu. La akla, tidak makan. La syurba, tidak minum. Wala naumalahum, dan tidak tidur. Tafsil, rincian mereka ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat. Al-Imam Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari mengatakan nama asli malaikat Jibril itu Abdul Jabbar. Jibril julukan dari malaikat tersebut. Kemudian malaikat Jibril memiliki tugas membawa wahyu. Semua para nabi sudah pernah bertemu dengan malaikat Jibril karena tugasnya membawa wahyu. Malaikat kedua disebutkan adalah malaikat Israfil. Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Yang ketiga Mikail. Mikail ini mengurus rizki dan menurunkan hujan. Mikail. Yang keempat Israil. Israil ini malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada Munkar Nakir, malaikat yang ditugaskan memberikan pertanyaan di dalam kubur. Kemudian kedelapan Raqib Atid, ya. Ketujuh, kedelapan Raqib Atid yang mencatat amal baik dan buruk. Kemudian ada Malik.
penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Ini malaikat-malaikat yang namanya wajib untuk kita hafal, yaitu 10 malaikat. Nah, malaikat jika hadir itu membawa 3 manfaat. Ini malaikat bisa berkumpul dengan manusia, akan tetapi manusia tidak bisa melihat dengan wujud asli mereka. Nah, ketika malaikat berkumpul dengan sekelompok kaum muslimin, maka Allah berikan 3 manfaat, 3 fadail. Yang pertama, malaikat ditugaskan beristighfar kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk beristighfar kepada mereka dengan amalan-amalan yang mendatangkan malaikat. Jadi ada amal perbuatan yang bisa membawa malaikat hadir. Yang kedua, sakinah. Ketika malaikat hadir di satu tempat, kita merasakan ketenangan seperti di masjid, seperti di majlis ilmu seperti ini. Itu sakinah, ketenangan. Itu menandakan bahwa malaikat juga ikut hadir. Yang ketiga, rahmat, kasih sayang Allah dicurahkan jika ada malaikat berkumpul di tempat tersebut, kecuali malaikat pencabut nyawa. Nah, itu lain ceritanya. Memang dia hadir untuk cabut nyawa. Tapi kalau selain malaikat pencabut nyawa, itu membawa 3 manfaat itu, kecuali malaikat Israel. Israel ini, malaikat Israel datang mencabut nyawa. Nah, amalan-amalan yang bisa mendatangkan dan menghadirkan malaikat itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik, ya, fi akhbaril malaik. Imam Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, beliau menjelaskan tentang masalah malaikat secara rinci dalam kitab tersebut. Di antara amalan yang bisa mendatangkan atau menghadirkan malaikat itu melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sholat itu malaikat ikut hadir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dari Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Apabila imam mengucapkan amin, jadi kita mau nih didoakan oleh malaikat, diistighfarkan oleh malaikat. Kalau imam membaca amin selepas membaca suratul Fatihah di dalam sholat, kita makmum juga membaca amin dengan suara yang keras, sekerasnya seukuran normal. Bahkan yang masbuk juga, dia terlambat datang, kebetulan dia datang dalam posisi imam sudah mengucapkan amin dan makmum juga mengucapkan amin, maka yang masbuk juga sunnah mengucapkan amin. Kenapa disunnahkan? Menurut Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Al-Majmu', untuk mengharapkan dapat doanya malaikat. Karena siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang menghadirkan malaikat, tidur dalam keadaan berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qalal malaku Allahumma ighfir li'abdika fulanin fa innahu bata tahira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, yakni berwudu, maka malaikat ikut tidur bersamanya di dalam selimutnya. Dan malaikat tersebut ketika orang itu bangun dari tidurnya sudah diampuni dosanya, karena sepanjang malam malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li abdika fulanin fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan
yang tidur dalam keadaan suci. Maka Allah terima doanya malaikat. Doaul malaika mustajab, doanya malaikat mustajab, la hijab, gak ada hijab. Jadi malaikat hadir, dia memberikan istighfar kepada kita, memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan kedua yang mendatangkan kehadiran malaikat. Amalan ketiga, menuntut ilmu agama. Anak-anak yang di pesantren, anak-anak yang mereka belajar ilmu agama, atau kita yang hadir di majelis ilmu, itu sepanjang perjalanan dia jalan bukan di atas aspal, tapi dia berjalan di atas sayap malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam sunannya, dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata latadau ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Ini amalan yang bisa menghadirkan malaikat. Yang keempat, majlis ilmu seperti ini, itu juga menghadirkan malaikat. Jadi selama kita duduk di majlis ilmu atau majlis zikir, selama itu pula Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan kasih sayangnya, dan malaikat beristighfar kepada kita sampai kita bubar. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mereka tugasnya keliling di bumi mencari majlis-majlis ilmu atau ahli zikir, orang yang sedang zikir atau sedang belajar ilmu agama Islam. Jadi malaikat hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Makanya ini tempat kalau kita sambil doa itu mustajab. Kalau mau taubat di majlis ilmu itu Allah Ta'ala berikan ampunan berkali lipat di majlis ilmu, karena ada hadir malaikat di situ. Kemudian yang keenam, untuk menghadirkan malaikat, kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di tempat, dia ada di tempat yang jauh, kita doakan. Di saat itu malaikat hadir dan malaikat mendoakan kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang dilahirkan tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang hamba muslim dia mendoakan saudaranya yang nampak tidak ada, yang tidak ada di tempat, melainkan illa ghalal malaku walaka bimithlin, melainkan di sampingnya akan hadir malaikat. Malaikat berdoa, engkau juga dapat doa yang sama seperti itu. Jadi banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik berupa doa. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat laknat, itu malaikat juga melaknat kita. Kita doakan dengan kalimat-kalimat yang baik, maka malaikat juga mendoakan hal yang sama. Amalan yang ketujuh, nah ini luar biasa, silaturahmi, mengunjungi saudaranya yang muslim, mampir ke rumahnya, niatnya silaturahmi untuk menjalin ikatan kecintaan di atas agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza 'ada rajulu akhahu muslima," apabila ada seseorang berkunjung ke tempat saudaranya yang muslim, masya fi khirafatil jannah, itu hakikatnya dia sedang berjalan di taman surga. Masya fi khirafatil jannah. Fa hatta yajlisa, ketika dia sudah sampai di rumah orang yang dia kunjungi, dia duduk. Fa idza jalasa, apabila dia sudah duduk, gomarathu rahmah, Allah tumpahkan rahmat kepadanya.
Fa in kana ghudwatan, apabila dia kunjungi saudaranya di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, maka 70.000 malaikat beristighfar kepadanya sampai waktu sore, yumsiya. Wa in kana masaan, apabila dia kunjungi rumah saudaranya silaturahmi di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat beristighfar kepadanya sampai waktu pagi. Nah, ini amalan-amalan yang membawa kehadiran malaikat. Kemudian yang kedelapan itu wangi-wangian, itu mengundang kehadiran malaikat. Makanya para ulama sering bakar gaharu. Gaharu itu amalnya Nabi Muhammad, bukan amalnya dukun saja. Dukun itu kemenyan, harus bedakan kemenyan sama gaharu, itu beda. Kemenyan baunya tidak enak, gaharu itu mahal. Gaharu ada bukhur. Ternyata kami sudah membuat satu penelitian khusus. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berwangi-wangian dengan kayu gaharu. Bahkan seorang ulama bernama Ibnul Qayyim yang dilahirkan tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitab At-Tib An-Nabawi, di situ ada bab alwa. Alwa itu artinya kayu gaharu. Diriwayatkan satu riwayat, sahabat Abdullah bin Umar senang berwangi-wangi dengan membakar kayu gaharu. Kemudian ada yang datang ke rumahnya Ibnu Umar mengatakan, engkau lakukan ini? Dia katakan, iya, saya sering lakukan ini. Wa hakadza kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dahulu Nabi Muhammad sering berwangi-wangi menggunakan kayu gaharu. Dan bahkan ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim riwayatkan dalam sahihnya, Ibnul Qayyim riwayatkan dalam kitab At-Tib An-Nabawi. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyatakan, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, dalam perkara kehidupan duniawi yang saya cinta 3 hal, kata Nabi. Yang pertama at-tib, minyak wangi. Yang kedua an-nisa, yaitu para istri. Dan yang ketiga ju'ilat qurratul aini fi sholat, dijadikan saya senang ketika sholat, sejuk hati saya ketika sholat. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, di antara wangi-wangian yang bisa menghadirkan malaikat, semua wangi-wangian itu bisa menghadirkan malaikat. Tapi ada satu wangi-wangian yang paling dicintai oleh malaikat, itu minyak kasturi, kata Ibnu Qayyim, misik. Nah, misik ini kalau kita jadikan dia muzakkar, itu dia artinya adalah minyak wangi. Tapi kalau kita jadikan dia muannas, artinya wangi-wangian, misik. Dalam ilmu bahasa Arab itu kata benda bisa punya gender, punya kelamin, kata benda dalam bahasa Arab. Jadi ada madrasah dikatakan dia perempuan, kemudian misik bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau dia laki-laki muzakkar, maknanya itu minyak wangi. Kalau dia dijadikan muannas, maknanya adalah wangi-wangian itu. Jadi ini amalan-amalan yang bisa menghadirkan kedatangan malaikat. Cuma kita berharap Israel jangan dulu hadir, ya. Malaikat yang lain dulu. Nah, Israel ini kita tidak sadar, setiap hari dia survei kepada kita puluhan kali. Semua kita nih. Ada pertanyaan kepada malaikat Israel, engkau bagaimana bisa mencabut nyawa di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda? Maka Israel mengatakan, ya, bumi ini bagaikan satu piring di hadapan saya. Bumi ini, kata malaikat Israel, itu seperti satu piring kecil di hadapan saya. Maka dengan mudahnya saya mencabut nyawa makhluk. Itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tugas malaikat Israel. Makanya Nabi Khidir diceritakan dalam surat Al-Kahfi,
itu kan membunuh seorang anak kecil. Dalam riwayat disebutkan dicekik lehernya, dipatahkan lehernya ketika berjalan dengan Nabi Musa. Dalam tafsir diceritakan oleh para ulama tafsir seperti Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani, itu mereka menyatakan bahwa waktu itu Nabi Khidir sedang mengambil perannya malaikat pencabut nyawa. Memang anak itu ajalnya waktu itu. Sehingga orang-orang orientalis ketika membaca Al-Quran surat Al-Kahfi, mereka mengatakan bagaimana ajaran Islam di surat Al-Kahfi ini ada seorang yang diakui sebagai nabi, sebagian ulama mengatakan seorang wali, yaitu Nabi Khidir, kok tega membunuh anak kecil, dia zalim. Kenapa dia tidak katakan yang paling zalim malaikat pencabut nyawa? Nabi Khidir itu hanya mencabut satu nyawa, malaikat Israel berapa nyawa dicabut. Tapi itu memang sudah hukum bahwa ajalnya sudah saatnya, makanya diambil tugas oleh Nabi Khidir untuk mencabut nyawanya. Karena yang diperintahkan waktu itu bukan pribadi Nabi Khidir, bukan Nabi Khidir nafsunya, dorongan pribadinya yang ingin membunuh anak itu, tapi beliau katakan di akhir daripada perjalanan panjang dengan Nabi Musa, dia mengatakan itu perkara dari Allah. Allah yang perintahkan saya melakukan. Nah, Allah tahu ajalnya anak itu seperti itu, dan ada hikmah. Anak ini kalau tumbuh dewasa jadi orang jahat. Dia punya dua orang tua orang baik. Kebaikan kedua orang tuanya nanti ketika anak ini sudah dewasa, anak ini akan jerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Dirubah orang tuanya menjadi jahat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian. Ada orang tua yang baik tapi karena sebab anaknya dia jadi jahat. Ada orang yang baik karena istrinya yang jahat, dia berubah menjadi jahat. Makanya Allah cabut nyawanya. Setelah dicabut, Al-Imam Fakhrul Ar-Razi menyebutkan di saat anak itu dicabut nyawanya oleh Nabi Khidir, di waktu yang sama itu juga ibunya hamil dan melahirkan anak yang soleh. Nah, ini namanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan-amalan yang sebaliknya tadi mengundang para malaikat. Ada amalan-amalan yang justru membuat malaikat itu pergi. Kalau malaikat yang pergi, yang datang lawannya apa? Syaitan. Kalau malaikat tidak ada, yang datang syaitan. Di antaranya yang kita mengusir malaikat, amalan-amalan yang bisa mengusir malaikat, yaitu rumah berantakan, kotor. Itu malaikat tidak suka yang kotor-kotor. Nah, kalau syaitan sebaliknya, yang kotor dia suka, yang bersih dia tidak suka. Kemudian amalan yang lainnya seperti bau busuk, bau yang tidak enak, itu malaikat terganggu, malaikat akan pergi. Tapi sebaliknya, syaitan suka bau-bau yang beraroma busuk. Sebagaimana hadis, ada salah satu sahabat diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dijelaskan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Lamu fi Asbabil Wurud. Ini sahabat dalam keadaan lapar, tiba waktu sholat, dia buru-buru karena lapar ingin sholat. Di meja makannya hanya ada bawang, apa itu bawang merah atau bawang putih. Untuk ganjal perutnya dia makan itu bawang mentah. Kemudian dia pergi ke masjid sholat. Yang samping kanan kiri terganggu dengan aroma yang tidak enak. Rasulullah SAW selepas selesai sholat, kemudian Nabi memberikan pendidikan, tarbiyah. Nabi mengatakan, man akalal basal wa thum wal qurrafa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Nabi katakan, siapa yang makan bawang merah dan memakan bawang putih atau daun bawang, maka jangan dia masuk ke masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana manusia juga terganggu, Banu Adam. Jadi malaikat terganggu dengan aroma yang tidak enak. Nah, ini sahabat tidak disebut namanya oleh Nabi,
Tapi Nabi tahu siapa yang tadi makan bawang, Nabi tahu. Selesai sholat, sudah bubar, Nabi SAW menghampiri sahabat tersebut, yang lain tidak hadir. Kemudian Nabi katakan, kenapa engkau makan itu bawang ketika mau sholat, bawang mentah? Dia katakan, saya lapar ya Rasulullah, belum makan. Makanan yang ada di situ hanya ada bawang, dan saya ingin ikut sholat berjamaah, makanya saya makan itu bawang. Kemudian Nabi SAW memegang perutnya yang lapar, dipegang perutnya atau dadanya. Selepas itu dia kenyang sampai berbulan-bulan, tidak makan lagi, berbulan-bulan baru lapar lagi. Itu. Nah, Nabi ajarkan itu, bahwa malaikat terganggu dengan aroma-aroma yang tidak enak. Bahkan dijadikan satu kitab. Kalau kita ingin tahu amalan-amalan yang membuat malaikat itu pergi, malaikat tidak suka, ada satu kitab khusus membahas masalah tersebut, disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Katani Al-Hasani, berjudul Bulughul Qasdi wal Maram bi bayani ma tanfiru minhul malaikatul kiram. Nah, kitab itu membahas amalan-amalan kita yang mengganggu malaikat. Jadi malaikat akhirnya terganggu dan pergi. Kalau malaikatnya pergi, yang datang syaitan, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut, hadis yang ke 289. Hadis ke 298. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.